Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan kalian pada malam hari ini dan terima kasih atas sambutan hangatnya, ucapan hangatnya dari kalian semua. Sebelum dimulainya layanan bimbingan kelompok pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalaninya. Oke, kan sebelumnya kalian ada yang sudah kenal saya belum? Kayaknya belum ya? Belum, Bu. baru Pernah pertama lihat kali ini, doang. Bu. Saya baru ngeliat, Bu. Oh iya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Asa, dan saya berasal dari mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di daerah Pasar Rebo, daerah Condet, maaf, itu Universitas Indraprasta PGRI atau yang biasa disebut dengan Unindra. Di sini saya akan menjadi pemimpin dari layanan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Saya tinggal di Kelapa II, Depok. Ada yang tahu? Atau ada orang Depok di sini? Tahu, Bu? Saya juga Tahu, orang Bu. Depok, Bu. Ya, Depok yang penuh dengan masalah-masalah sebelumnya, yang lagi tren-tren. Iya, Bu. Kemarin angin puting beliung, Bu. Iya, benar. Kasian banget ya, musibah ada aja nggak ada yang tahu. Dan mungkin segitu aja perkenalan dari saya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan terkait perkenalan ini. Jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya emang enggak, Bu. Ya, oke, berarti yang Saya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, apa? Miftah ya? Iya, Bu. Ibu udah nikah apa belum, Bu? Belum. Kelihatannya masih muda banget soalnya. Iya, Oh, belum. baru Iya, mahasiswa. pantas. Jadi, mungkin saya beda setahun 2 tahun lah ya sama kalian. Makanya kalau misalkan dalam kelas, kalian bisa memanggil saya dengan sebutan ibu, atau jika di luar kelas, kalian bisa manggil saya dengan sebutan kakak aja. Ada lagi? Kita lanjut. Cukup, Bu. Lanjut ya. Kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang bimbingan kelompok? Kayaknya belum, Bu. Belum. Baik. Di antara kalian ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Yang kan tadi Fahri Tahu, bilang, Bu. apa Miftah? Bimbingan bareng-bareng, Bu. Bareng-bareng ya, karena kelompok, jadi bisa disebut dengan bareng-bareng. Iya. Oke, yang lain? Tidak tahu, Bu. Oke, sedikit saya jelaskan kepada kalian mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuannya secara bersama gitu. Dan apa sih tujuan umum yang ingin dicapai melalui bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Memecahkan masalah mungkin. Nambah wawasan mungkin, Bu. Nambah wawasan, apalagi? Menambah teman, Bu. Menambah teman, bisa. Ada lagi? Memecahkan suatu persoalan yang sedang dibahas, Bu. Iya, bisa. Ada lagi? Belajar menerima pendapat orang, Bu. Iya, benar.
Saya akan simpulkan kembali dari apa yang sudah kalian sebut, saya akan perjelaskan kembali. Jadi mengenai tujuan umum yang ingin dicapai melalui bimbingan kelompok ini adalah dengan merencanakan kegiatan penyelesaian studi, dengan perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Juga untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara seoptimal mungkin. Juga ada untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan juga untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studinya, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Gitu. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik ini harus mendapatkan kesempatan untuk apa? Ada yang tahu? Ilmu mungkin, Bu. Untuk ilmu bisa. Jangan tahu lagi mengenai dengan dirinya. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada dirinya, Bu. Iya, bisa. Jadi dengan mendapatkan ilmu dan mengatasi kesulitan, juga dengan mencapai tujuan tersebut, peserta didik ini harus mendapatkan kesempatan juga untuk mengenal dan memahami potensinya. Kalian harus memahami potensi kalian itu sampai mana, kekuatan kalian, dan tugas-tugas perkembangannya. Juga kalian ini harus mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan kalian. Mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Juga kalian bisa memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan pada diri, juga menggunakan kemampuannya untuk kepentingan diri kalian, kepentingan lembaga tempat kerja, ataupun masyarakat, juga untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Dan juga kalian untuk mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Oke, di dalam suatu bimbingan ini juga ada asas-asasnya, di mana yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana kalian dengan sukarela melakukan bimbingan ini. Lalu ada asas keterbukaan, di mana kalian bisa terbuka dengan sepanjang jalannya kegiatan bimbingan ini. Lalu ada asas kegiatan, juga ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini sesuai dengan norma-norma juga, tidak diperkenankan untuk berkata kasar dalam kegiatan ini. Dan juga ada asas kerahasiaan, di mana jika ada pembahasan kita yang memang tidak seharusnya diceritakan kepada orang lain, itu bisa di-keep, bisa kita rahasiakan gitu, terkait dengan asas-asas tersebut. Nah, baik, setelah dari apa yang sudah saya jelaskan terkait sebelum dimulainya suatu bimbingan, lalu bagaimana? Apakah kalian sudah cukup mengerti sebelum kita melanjutkan dan sebelum kita perkenalan satu sama lain? Paham, Bu. Ngerti, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke perkenalan dulu ya. Kita belum kenal dengan kalian yang jadi cantik dengan. Oke, dimulai dari ini dulu nih. Yang pakai jaket abu-abu ada Fahri. Jadi sesi perkenalannya ini kalian sebutkan nama kalian, lalu itu sebutin juga cita-cita kalian serta hobi kalian ya. Kan saya Asa, cita-cita saya untuk menjadi seorang guru dan hobi saya membaca cerpen kayak gitu. Bisa dilanjutkan dimulai dari Fahri, silahkan. Oke, terima kasih Ibu Asa. Ya, teman-teman semua, kenalin nama saya Fahri Alamsyah. Cita-cita saya sebenarnya kemarin pengen jadi guru ya. Namun saat ini tuh pengen jadi ya orang sukses aja dan orang berguna untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, hobi saya, kalau yang dilihat dari teman-teman semua, pasti teman-teman kiranya saya hobi makan. Ya, saya emang hobi makan. Tapi saya lebih hobi kepada bernyanyi. Gitu Bu Asa. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Hobinya nggak makan, tapi kayaknya lagi ngapain Fahri? Lagi makan. Oke, nggak apa-apa. Santai aja ya. Lanjut, teman-temannya. Ada Citra. Silakan Citra. Baik, terima kasih, Bu. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Citra Syifa.
Saya dari Bekasi. Terus cita-cita saya Fari jadi guru. Terus kayaknya gara-gara sekarang jurusan BK jadinya ingin menjadi konselor. Hobinya gak jauh-jauh dari internet sih pasti. Udah segitu aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama Citra. Nggak jauh-jauh dari internet, apa tuh bermain sosmed? Iya, nonton drama Korea kayak gitu. Oh, yang tuh merakor. Oke, dilanjut. Ada Filiza. Filiza, silakan perkenalkan dirinya. Filiza, terdengar nggak? Atau mau dilanjut yang lain dulu? Mungkin jaringan Filiza terputus ya. Dilanjut dengan Tasa. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Tasa Nuranisa. Cita-cita saya menjadi guru, terus hobi saya memasak. Di Tasa, cita-citanya seorang guru juga, hobinya memasak. Suka masak apa, Tasa? Apa aja, Bu? Yang penting bisa dimakan. Masak air. Ada yang nyebut temannya masak air nih. Oke. Jadi kapan-kapan masak-masak makan bareng ya sama teman-temannya. Ya, siap deh, Bu. Oke, dilanjut sama Devira. Baik, izinkan saya perkenalkan diri ya, Bu. Iya, silakan. Hai teman-teman, nama saya Devira Natasha. Hobi saya menulis. Cita-cita saya sih dulu jadi dokter, tapi kayaknya nggak jadi deh. Mungkin sekarang jadi orang sukses aja. Keren, cita-citanya mau jadi dokter, tapi kenapa nggak jadi? Kan bisa aja ketika kamu nanti sudah lulus, bisa melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter. Nggak apa-apa sih. Apa? Sekarang lebih pengen jadi jurusan BK aja. Oh gitu. Semoga tercapai ya nantinya apa yang ditujuannya. Amin. Oke, dilanjut untuk ke Mas Miftah. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzi. Biasa dipanggil Miftah atau Fauzi, bebas seenaknya aja. Terus cita-cita saya hampir sama kayak Devira, jadi dokter. Bukan hampir sih ya, sama. Cita-cita sebenarnya dari awal mau jadi dokter. Lebih tepatnya dokter kandungan sih kalau saya. Wow, keren. Itu cita-cita saya dari kecil, jadi dokter kandungan. Nah, terus hobi saya sampai saat ini belajar, membaca, diskusi, ya semacam itulah. Tapi hobi saya sih lebih suka belajar sampai saat ini pun. Karena ada sebuah kata, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, itu motivasi saya untuk selalu belajar. Terima kasih. Sama-sama Mas Miftah. Wih, keren nih. Yakin hobinya belajar. Karena jarang loh cowok Yakin, yang Bu? hobi itu. Cita-citanya Ya, juga saya nggak kayak cowok pada umumnya, Bu. Saya satu-satunya. Limited berarti ya. Iya, Bu. Cita-cita dokter kandungan. Semoga benar bisa tercapai. Amin. Oke, dilanjut. Yang belum, di sini ada Ika ya. Iya, Bu. Ika, Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ika Ropiana. Saya
berasal dari Banten. Cita-cita saya dulunya mau jadi perawat, tapi mungkin sekarang lebih pengen jadi konselor aja. Cuma bedanya sama-sama merawat, kalau dari konselor kan lebih ke kejiwaannya, kalau perawat kan lebih ke medis kan gitu. Hobi saya apa ya? Mungkin saya hobinya lebih ke menyanyi. Wis, keren. Bisa dong nyanyi. Bisa, Bu. Apa Ika mau nyanyi dulu di sini? Nanti aja Bu, lain kali Bu. Next time aja ya. Ya, nanti di akhir mungkin ya. Cita-citanya juga perawat. Berarti di sini udah 3 orang ya yang mengenai dengan kesehatan. Tadi ada Devira, ada Miftah, sama Ika. Oke. Semoga tercapai juga Ika cita-citanya. Amin. Dilanjut ke Ica ya. Iliza. Belum perkenalan. Baik, Silahkan. izinkan saya memperkenalkan diri ya, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Filiza Luta Prelia. Saya tinggal di Bogor. Cita-cita saya menjadi guru. Hobi saya membuat desain batik. Wih, keren. Berarti suka menggambar-gambar juga ya kalau membuat desain batik dan lainnya. Bu. Oke. Bagus. Dilanjut. Ada Sinta. Baik, Bu. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Sindur Vitasari, biasa dipanggil Sinta. Cita-cita saya, Bismillahirrahmanirrahim, menjadi guru yang sukses dunia akhirat. Terus hobi saya, apa ya? Nonton drakor sih, Bu. Nonton drakor. Sama kayak Citra ya. Semoga cita-citanya tercapai ya, Sinta. Untuk menjadi guru yang... Amin. Amin. Oke, dilanjut. Ini ada yang namanya seperti saya, ada Siti juga di sini ya. Iya, Silakan. Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Hobi saya suka keliling-keliling naik motor, Bu. Terus cita-cita saya jadi pengusaha. Amin. Pengusaha apa tuh? Pengusaha pengen buka agen, Bu, yang gede. Wih, keren. Agen apa, sembako? Iya, amin. Amin. Semoga tercapai ya, Sinta. Maaf, Siti. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, semuanya udah perkenalan ya? Ada Nabila yang belum. Iya, Nabila, silakan. Ya, belum, Bu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nabila Nisrina. Saya dari Depok, Cilodong. Hobi saya main HP, Bu. Duh. Terus saya pengen punya inian, Bu, kontrakan banyak, Bu. Juragan kontrakan. Juragan kontrakan. Oke. Ada lagi? Iya, Bu. Udah. Ya. Semoga tercapai ya. Semuanya. Amin. Baik. Semuanya sudah perkenalan satu persatu. Salam kenal untuk semuanya. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa menjalankan kegiatan layanan bimbingan ini dengan enjoy. Nggak ada kaku-kaku, saling terbuka semuanya, mengikuti kegiatan dengan baik. Ya. Oke, dilanjutkan. Untuk selanjutnya, kita akan kembali ke layanan. Yang akan kita lakukan ini adalah dengan topik bebas. Mengenai topik bebas. Lalu, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan layanan topik bebas ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, untuk memasuki ke tahap berikutnya. Sudah siap semuanya? Oke. Lalu sekarang, saya akan memberikan pilihan kepada kalian. Saya akan mengembalikan kepada kalian, karena sekarang kita ini dengan menggunakan layanan topik bebas, maka bisa disebutkan satu persatu dari kalian ingin memakai apa, topik apa, judulnya pembahasan kita dalam kegiatan layanan ini. Saya, Bu, coba mengajukan juga, Bu, topik. Boleh,
dari Sinta? Ya, malas belajar, Bu. Karena mayoritas di sini kayak malas belajar gitu, Bu. Malas belajar. Tadi cuma Miftah ya yang bilang suka belajar. Nanti Boleh? bisa kasih tipsnya, Mif. Ya, boleh tuh dijadikan topik nanti untuk kita ini ya. Oke, dilanjut. Ada lagi selain malas belajar? Saya, Bu, Ya, silakan. eh, emosi orang tua, Bu. Masalahnya orang tua saya ini, Bu, emosian. Saya di rumah mulu. Padahal kan saya main HP juga belajar, Bu. Oh, Tapi gitu. diomelin mulu, Bu, sama orang tua saya. Boleh, nanti kita jadikan satu pembahasan ya, jika disepakati oleh semuanya. Ibu simpan dulu, Ibu terima. Lalu dari yang lain? Saya, Bu. Bu, Ya. saya, Bu. Boleh, siapa dulu? Ika. Iya, silakan. Kak. Kalau dari saya maunya dari cita-cita yang terhalang oleh orang tua. Karena banyak banget anak-anak yang mau cita-citanya A gitu, tapi karena orang tua dan segala macamnya, makanya dia kayak terhalang gitu, jadi nggak bisa menggapai cita-citanya gitu, Bu. Oh iya, benar. Jadi banyak anak-anak juga yang terhambat ya dengan cita-citanya karena banyak yang menuruti dengan kemauan orang tuanya. Iya, Bu. Jadi lanjut. Tadi dari Ika sudah, dari yang lain ada lagi? Saya, Bu. Siapa nih? Boleh, Sasi? Kalau dari saya insecure sama overthinking, Bu. Insecure sama overthinking. Oke, nanti dipilih salah satunya ya, nanti kita sepakati. Kenapa kamu milih itu? Karena akhir-akhir ini saya sering insecure sama overthinking, Bu, tiap malam. Oh, anak zaman sekarang banget ya, Tasa ya. Ya, Bu. Selalu insecure dan juga overthinking. Baik, diterima. Lanjut dulu. Dari yang lain ada lagi? Saya, Bu. Boleh, silakan. Sulit bersosialisasi, Bu. Karena saya sendiri kayak males, Bu, bersosialisasi. Malas bersosialisasi, sukanya mengurung diri. Iya, Bu. Oke, bisa dijadikan pembahasan. Dilanjut. Dari yang lain, Saya, Bu, silakan. sulit berkonsentrasi dalam belajar, Bu, terutama saat pembelajaran daring seperti ini ya, Bu. Sulit sekali memahami pembelajarannya. Iya, benar. Belum lagi terhambat oleh jaringan juga ya, suka terputus. Iya, betul, Bu. Terima, ada lagi? Saya, Bu, mau memberi saran. Ya, Miftah. Mungkin saran saya kita membahas tingkat depresi saat pandemi COVID-19, Bu. Tingkat depresi. Boleh. Ya, karena banyak yang kerja di PHK, sekolah juga jadi susah, dan lain sebagainya, Bu. Iya, benar. Boleh, dikip dulu. Lanjut, dari yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin mengusulkan pembahasan tentang kecanduan bermain HP, Bu. Kecanduan bermain HP. Karena kamu sendiri suka kecanduan. Iya, Bu. Baik, Betul baik. itu, Bu. Saya kecanduan banget. Ada lagi? Ya, Bu. Saya, Bu. Boleh. Kalau dari saya, mahasiswa yang salah jurusan, Bu. Mahasiswa yang salah jurusan, benar. Sering terjadi juga ya. Ya, betul. Oke. Ada lagi nggak? Saya, Bu. Ya, apa, Filiza? Mungkin saya menyarankan dampak dari keseringan begadang, karena kan siswa-siswa ini kan banyak tugas gitu, jadi sering begadang gitu. Boleh. Yang sering terjadi pada saat ini ya, karena pembelajaran jarak jauh dan para guru memberikan tugas yang banyak juga ya. Iya, Baik, Bu. silakan.
Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah semua. Baik, jika sudah menyebutkan semuanya, sekarang saya ingin mengembalikan kepada kalian dengan kesepakatan bersama ingin membahas suatu topik pembahasan apa dari yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi. Dari adanya cita-cita terhalang orang tua, darinya sulit bersosialisasi, emosi orang tua, mahasiswa yang salah jurusan, ada insecure, overthinking, sulit berkonsentrasi, malas belajar. Apa yang ingin kalian jadikan suatu pembahasan pada malam hari ini? Mungkin insecure ya, Bu. Insecure juga boleh tuh, Bu. Iya Bu, boleh Bu. Saya juga masih kadang-kadang suka insecure Bu sama suara saya sendiri. Ya Bu, saya juga setuju. Insecure. Nggak sering-sering insecure lagi, Bu. Ya, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya semuanya kalau misalkan pembahasan kita pada layanan malam hari ini itu insecure. Setuju. Oke, karena kalian memilih insecure, maka saya akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu ya, mungkin dari apa yang sudah kalian pilih itu mengenai insecure. Jadi, insecure ini sebenarnya dalam istilah dalam dunia kesehatan mental yang menjadi perhatian banyak kalangan. Benar? Termasuk kalian sendiri? Benar. Iya, Bu. Ya. Hebat Bu. Betul. Jadi kata insecure ini sering diucapkan oleh orang yang sedang merasakan kecemasan terhadap suatu hal. Tidak hanya itu, insecure juga kerap diucapkan ketika seseorang tidak nyaman dengan dirinya sendiri atau suatu situasinya. Dan dapat dikatakan juga jika semua orang pasti pernah merasakan insecure, termasuk dengan saya sendiri. Bahkan disebutkan insecure juga merupakan perasaan yang normal, karena terjadi pada setiap orang, gitu. Tidak hanya kalian, bisa saya, bisa juga orang-orang yang ada di sekitar kalian juga. Jadi untuk ini saya kembalikan dulu kepada kalian untuk insecure ini. Apa sih yang kalian tahu mengenai insecure? Selain yang sudah saya jelaskan, kalau tadi kan penjelasan menurut dalam dunia kesehatan. Kalau misalkan dari kalian? Tidak. Saya genriknya, Bu. Gak percaya diri. Terus? Sering membandingkan dengan orang lain, Bu. Terus? Sering merasa malu karena orang lain lebih hebat. Perasaan Ingin tidak Mengenai pengertiannya terlebih dahulu, menurut kalian pengertian yang kalian tahu terhadap insecure? Saya, Bu, izin berpendapat. Iya, boleh. Menurut saya, insecure itu kita tuh nggak percaya apa yang sudah kita miliki, tapi kita terlalu banyak membandingkan. Extract files ya? Apa akhir sih yang benar? Lanjut, Ika. Oke, jadi insecure itu kita terlalu banyak melihat dan tidak menerima apa yang ada di diri kita, dan kita juga terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita hanya fokus terhadap kekurangan kita, bukan terhadap kelebihan kita sendiri. Makanya kita jadi lebih nggak percaya diri apa yang dari orang lain. Padahal kan kekurangan kita pun ternyata ada kelebihan gitu. Itu Bu dari saya. Ya, boleh. Dari yang lain, dari yang saya Nika sebutkan, pengertian dari insecure apa? Boleh, silakan. Jadi menurut saya pada dasarnya diri kita itu mempunyai yang namanya harga diri ya, Bu. Nah, harga diri ini itu tidak hanya menjadi penilaian beberapa orang. Jadi, masalahnya itu kita tidak akan langsung tahu apakah kita itu berharga untuk orang lain atau untuk kita sendiri. Nah, misalnya kita pasti berpikir, apa saya tetap berharga ya buat orang lain yang sekitar saya.
Misalkan itu bisa jadi kayak membanding-bandingkan. Nah, dengan membanding-bandingkan itu rasa insecure itu muncul, Bu. Gitu. Jadi menurut saya nih, Bu, insecure itu tidak akan ada kalau kita bersyukur, Bu. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ibu masih di mute, Bu. Oh iya, maaf. Benar penjelasan dari Sinta dan juga dari siapa tadi yang pertama Ika. Mungkin dari yang lain ada lagi apa yang kalian tahu mengenai insecure? Saya, Bu. Boleh? Menurut saya insecure itu suatu proses mengeluarkan ekspresi, Bu, atau perasaan di saat ya seseorang yang tadi sudah dikatakan juga saat cemas, saat nggak percaya diri. Jadi itu suatu bentuk ekspresi yang dikeluarkan saat seseorang mengalami hal-hal itu, Bu. Dan cenderung itu lebih kepada persepsi, Bu. Iya, benar. Terima kasih, Miftah. Dari yang lain? Ada lagi? Saya pendapat, Bu. Boleh, Citra? Nah, kalau dari saya, menurut saya insecure itu tuh perasaan yang nggak cukup baik, perasaan yang nggak mampu kita terima gitu dari keadaan diri kita, sehingga diri kita kayak merasa tidak aman gitu dan nyaman untuk melakukan sesuatu. Benar. Sebenarnya karena kurangnya rasa percaya diri juga ya dari insecure itu. Penjelasannya juga baik. Bisa dilanjut. Yang lain ada lagi? Kalau menurut pendapat saya nih ya, Bu, insecure itu hanya dialami oleh orang-orang yang tadi setuju banget tuh kata Sinta, kurang bersyukur gitu. Karena di mana kadang-kadang tuh kita suka membandingkan diri kita gitu kepada orang lain yang biasa kita lihat gitu. Jadi kita merasa orang ini tuh kok bisa lebih hebat dan sedangkan kita tuh enggak gitu. Dan di situ kepercayaan diri kita tuh agak menurun dan kadang-kadang tuh kita lebih gimana ya, kurang bersyukur aja gitu. Tapi di balik itu semua sih menurut saya insecure juga nantinya ada ini sih, Bu, dampak positifnya bagi diri kita juga sebenarnya. Gitu, Bu. Iya, benar. Terima kasih, Fahri. Nyalin ada lagi? Ada lagi dari yang lain? Mengenai pengertian dari insecure yang kalian tahu. Mungkin kayak rasa kurang puas terhadap diri sendiri gitu loh, Bu, dan lebih kayak sering membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Benar, boleh. Oke, selanjutnya mungkin saya akan merangkum ya. Lebih dari apa yang sudah kalian satu persatu ucapkan mengenai pengertian dari insecure. Dari yang kalian sudah jelaskan satu persatu, teman-teman kalian, yaitu benar, ketika kalian mengalami insecure, biasanya kalian akan merasakan tidak aman juga, kalian akan malu, merasa bersalah, merasa rendah, bahkan suka merasa kekurangan juga. Insecure ini juga emosi yang terjadi jika seseorang menilai dirinya inferior dibandingkan dengan orang lain gitu. Terus juga ketika kamu mengalami insecure ini, maka hasilnya kamu itu akan takut dengan bersosialisasi kepada orang lain. Seperti tadi di awal Devira ya menyebutkan bahwasannya dia susah bersosialisasi. Itu bisa mensangkut pautkan juga dari insecure karena kamu tuh jadi takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan untuk salah satunya deh di dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan yang terjadi pada diri kita, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan pribadi menjadi insecure.
Ada yang tahu apa? Salah satunya selain dari warna kulit, apalagi coba? Bentuk fisik, Bu. Iya benar, bentuk fisik. Ada lagi Berat. yang satu lagi? Berat badan, Bu. Iya benar, ada warna kulit, berat badan, dan juga fisik. Iya, penampilan bisa juga. Terus ada lagi Kemampuan, nih. Bu. Iya, ada lagi. Materi Bu. Boleh. Terus ketika kalian merasakan hal itu, maka kalian akan merasakan apa? Selain canggung, Bingung, Bu. Cemas. terus Malu. malu, takut. Benar. Terus Nggak percaya diri, Bu. nggak percaya diri karena dibandingkan oleh orang lain yang ada di sekitar kalian. Benar? Tuh. Ya, Bu. Oke, jadi mengenai pengertian sudah kalian sebutkan dan saya rasa kalian juga mulai paham dan sudah mengerti juga. Tanda-tanda nih, tanda-tanda dari insecure. Apa yang kalian tahu? Tadi sebenarnya di pengertian pun udah disebutkan. Tapi sekarang saya ingin mengetahui tanda-tandanya aja nih dari insecure apa. Memandang rendah diri sendiri gitu, Bu. Jadi kayak kita tuh ngelihat orang tuh yang lebih dari kita, kayak misalnya saya nih, saya kan berbadan besar ya, Bu. Kadang-kadang tuh saya suka iri gitu. Iya sih, lebih ke iri gitu ngelihat laki-laki lain gitu yang berbadan profesional gitu, yang ideal kayak gitu. Dan kadang tuh saya juga malu gitu pada saat teman-teman bilang, buset lu gendutan, lu gede banget gitu. Jadi itu malah buat kita tuh jadi kayak kurang pede dengan penampilan kita, dan kadang saya juga jadi bingung gitu berpenampilan yang baik itu seperti apa gitu, Bu. Ya, karena kamu sudah mendengar omongan dari orang lain ya, melihat jadi merasa rendah. Boleh memandang rendah diri sendiri. Ada lagi nih apa dari yang lain? Sering membandingkan diri, Bu. Sering membandingkan diri. Apa tuh, Cinta? Dari tadi yang diutarakan oleh Fahri, itu kan tadi merasa iri gitu dengan orang lain. Nah, dengan itu Fahri mungkin karena membandingkan dirinya dengan orang lain gitu, Bu. Jadi itu mungkin jadi tanda-tanda insecure kali, Bu. Iya, bisa dengan membandingkan diri kepada orang lain. Seperti halnya tadi Fahri membandingkan diri kepada orang lain ketika ada yang mengatakan bahwa dirinya berbadan besar atau bertambah gemuk. Benar ya, Fahri ya? Itu tanda-tanda, merupakan tanda dari insecure. Selain yang disebutkan dengan Fahri dan Sinta, tadi Fahri menyebutkan memandang rendah diri sendiri, dan Sinta menyebutkan sering membandingkan diri dengan orang lain. Dari yang lain, apalagi? Kalau menurut saya mungkin gara-gara ada omongan yang buat Fahri insecure, jadinya kepikiran, depresi, sampai juga stres, Bu. Iya, bisa jadi. Karena omongan dari orang lain, maka Fahri mengalami hal yang seperti itu. Maaf ya Fahri, jadi perumpamaan di sini. Nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Ya, tadi kamu menyebutkan contoh, yaitu untuk gambaran ya kepada teman-temannya juga. Jadi mempermudah penangkapan. Siap, Bu. Baik, terima kasih Fahri, Sinta, dan Filiza tadi. Ada lagi apa? Saya, Bu, mau menambahkan, Bu. Siapa duluan? Saya. Ya, boleh, Ika. Jadi tanda-tandanya itu bisa berhenti berinteraksi sosial. Karena kan kalau kita ngerasa insecure itu kayak karena kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita kayak ngedown gitu kalau lihat pencapaian orang lain gitu, Bu. Iya, benar. Jadi ketika sudah melihat dari pencapaian orang lain dan mendengar omongannya, sudah cerita tentang pencapaiannya mereka, lalu dirinya akan merasakan down. Tidak percaya diri, merasa balik lagi nih tadi, akan memandang kembali bahwa dirinya itu rendah. Oke, terima kasih, Kak. Ada lagi nih, apalagi coba tanda-tandanya? Perfeksionis, Bu. Kayak seperti apa tuh, Devira? Jadi
misalnya saya nggak percaya diri kan. Nah, itu karena saya nggak merasa puas sama diri sendiri. Harus harus sempurna, maunya sempurna atau maunya lebih baik dari orang lain gitu kalau orang insecure, Bu. Jadi tidak pernah cukup. Benar. Dan itu seperti halnya sama dengan ingin diakui oleh orang lain ya, Devira. Jadi ketika kamu juga membutuhkan seseorang pengakuan atau pujian, kan kamu tidak pernah merasakan cukup nih dengan apa yang kamu alami. Lalu sebenarnya jelas di sekitar kamu. Dengan contohnya deh, kamu upload foto di Instagram. Terus kamu selalu memperhatikan jumlah likes foto yang kamu unggah di media sosial tersebut. Lalu hampir setiap menitnya nih kamu mengecek terus-terusan, dan hal itu bisa dikatakan juga untuk menjadi kecenderungan insecure, kamu tidak pernah merasa cukup ya. Iya, Bu. Oke, dilanjut. Ada lagi nih, apa? Dari tanda-tandanya. Tidak ingin keluar dari zona nyaman, Bu. Iya, seperti apa Nabila? Apa ya? Dipengaruhi biasanya dari pengalaman masa lalu sih, Bu. Kadang suka pernah ditolak ataupun dikhianati kayak gitu, Bu. Terus dari hasil penolakan atau pengkhianatan itu kan kita juga bisa ngerasa jadi apa nih yang kurang dari diri kita gitu, sehingga kita tuh bisa insecure gitu loh, Bu. Jadi memang berpengaruh banget, Bu. Iya benar, tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Karena benar yang kamu bilang, yang pernah terjadi di masa lalu, ya seperti kamu misalkan ditolak cintanya, atau dikhianati, ataupun pengalaman buruk yang pernah kamu alami, lalu itu akan mendatangi ketakutan. Benar ya? Betul banget tuh, Bu. Saya juga kayak gitu, Bu. Gara-gara ditolak, jadi saya sekarang kayak lebih nyaman aja sama diri saya yang sekarang, lebih bebas kayak gitu. Nah, tapi dengan gara-gara itu, jangan menjadikan diri kamu insecure lagi, Fahri. Kamu ada dua permasalahan. Dengan permasalahan tadi mengenai tubuh kamu, sekarang karena ditolak juga. Nanti dirubah ya, Fahri. Fahri banyak masalah, Bu. Ya, Fahri udah banyak masalah nih. Iya, Bu. Semoga nanti layanan ini berkurang ya, Fahri ya. Iya, Miska punya masalah juga. Miska ada suaranya. Mungkin kalau saya kita bikin masalah, Bu. Nah, Mungkin kalau saya ini, Bu, iri sama prestasi anak tetangga, Bu. Oh, iri sama prestasi anak tetangga. Lalu dibandingkan oleh orang tuanya. Iya, Bu. Padahal belum tentu anak tetangganya lebih unggul ya. Iya, benar. Iya, tuh kadang-kadang orang tua kan juga bilangnya anak tetangga bagus aja terus. Padahal mah kita mah tahu dia mah kayak gimana di luar. Betul itu, Fahri. Karena orang tua melihat apa yang ada di dalamnya aja ya, tidak melihat di luarnya anak itu seperti apa. Cuma mentang-mentang nyapu sama ngepel doang, Bu. Anak-anaknya jadi dibanding-bandingin, Bu. Ya ampun. Oke, nanti kasih pemahaman lagi terhadap orang tuanya biar tidak membandingkan anaknya lagi. Nanti anaknya bisa insecure terus-menerus. Saya ulas kembali ya dari tanda-tanda yang sudah kalian sebutkan tadi. Yang pertama tadi ada memandang rendah diri sendiri, benar? Betul, Bu. Ya, ada menghindari interaksi sosial. Ada sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu sama halnya seperti orang tua yang membandingkan diri kalian kepada anak tetangga. Benar ya? Iya, Bu. Lalu Emang ada saya ingin share tetangga, Bu. diakui oleh orang lain. Terus juga tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Oke, itu tadi adalah tanda-tanda insecure. Kalau misalkan kalian mengalami hal itu, jangan berkecil hati terlebih dahulu. Karena mungkin nanti Ibu akan memberikan penjelasan juga dan akan menanyakan kembali kepada kalian. Bagaimana sih cara untuk menghindari rasa insecure tersebut? Tadi kan ada pengertiannya, udah ada tanda-tandanya. Sekarang untuk menghindari rasa insecure itu. Ada yang bisa menyebutkan? Lebih percaya diri aja sih, Bu, sebenarnya kalau saya, dan lebih ke bersyukur aja. Karena gini loh, Bu, kadang-kadang omongan orang itu emang kadang-kadang nyakitin sih.
Tapi itu tuh kalau emang kita berpikirnya positif, itu akan jadi positif kembali untuk diri kita gitu, Bu. Jadi kayak misalnya orang nih ngatain saya gendut lu, ini lu. Nah, itu tuh jadi kalau kita berpikirnya positif tuh, oh berarti badan gue nih jelek nih di depan orang gitu kan. Berarti gue tuh harus punya motivasi seperti itu sih, Bu. Jadi harus lebih termotivasi dari omongan-omongan orang tersebut bahwa kita itu sebenarnya bisa kita tuh sebenarnya bisa apa yang diomongin mereka itu salah gitu. Kita tuh sebenarnya bisa kurus kok gitu. Oke. Itu sih, Berarti Bu. itu lebih juga untuk paham ya sama apa Iya. yang Fahri rasakan. Ya, Benar. Itu seperti halnya yang dilansir oleh Everyday Health, itu ada cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi insecure, itu untuk menanyakan pada diri sendiri. Jadi ketika ada yang berkata seperti itu pada Fahri, Fahri pun menanyakan kepada diri sendiri lagi, mengapa tidak merasa nyaman? Karena hal insecure bisa saja berasal dari berbagai penyebab. Terima kasih Fahri. Dilanjut dari yang lain, apa? Saya, Bu. Boleh, Citra? Kalau dari saya mungkin sadari bahwa diri kita itu berharga gitu. Jadi misalnya kita ingat gimana kalau pas kita membantu teman tahan itu kan berharga tuh buat teman kita. Jadi oh kita masih berharga buat orang lain ya. Kita masih penting buat orang lain ya. Kita masih disayangin sama orang lain. Jadi kayak itu sih yang bisa kita lebih fokus gitu pada diri kita sendiri daripada kekurangan kita. Itu, Bu. Iya, benar, Citra. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita ya, bahwa kita harus ingat bahwa diri kita juga berharga. Jadi untuk menghindari rasa insecure, ingat lagi kepada berharganya diri kita sendiri. Terima kasih, Citra. Dilanjut dari yang lain, ada lagi? Kalau menurut saya sih stop untuk bandingkan diri sendiri kepada orang lain ya Bu, karena kan capek juga ya kalau terus-terusan ngebandingin diri. Yang ada bukannya makin berkembang malah makin berkepikiran gitu. Iya, benar, Filiza. Jadi kalian stop untuk membandingkan diri kalian sendiri kepada orang lain. Seperti halnya tadi yang kita ambil contoh dari yang Mas Fahri ucapkan. Mas Fahri jangan terus-terusan untuk membandingkan dirinya kepada orang lain. Termelihat temannya yang badannya kurus atau yang ia ideal, Mas Fahri terus melihatnya, terus Mas Fahri terus membanding-bandingkan dirinya, bahwa itu nanti Mas Fahri pasti akan merasakan capek sendiri ya. Karena hal itu, lalu lebih baik dilakukan saja hal apa yang terbaik agar diri kamu bertingkat, meningkatnya kepercayaan diri yang ada pada diri kamu sendiri gitu. Jangan bandingin kepada orang lain lagi ya, siapapun itu yang ada di sini. Oke, Bu. Saya izin menambahkan, Bu. Boleh, Kak? Kalau saya setuju dari pendapat Citra tadi bahwa kita tuh harusnya lebih fokus ke kelebihan kita daripada kekurangan kita. Jadi kita harus self love dulu sama diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima apa yang ada di diri kita. Kita harus bisa menerima kelebihan diri kita, kekurangan kita. Terus dari kelebihan dan kekurangan kita harusnya kita lebih fokus kepada kelebihan kita dan kita bisa mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kita sehingga kita pun bisa mengembangkan potensi kita dan kita pun jadi nggak insecure lagi gitu. Benar. Jadi lebih kembali ke ingatnya terhadap diri kita lagi ya, Ika ya. Betul, Bu. Oke, ada lagi dari yang lain? Saya, Bu. Aduh, barengan. Iya, Devira. Menurut saya itu harus hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Kayak misalnya ada teman kita yang bikin kita insecure, harusnya kita hindari gitu loh, Bu. Misalnya kayak lingkungan yang toksik untuk diri sendiri, kita harus merubah itu, jangan terlalu dipikirkan. Jadi harus bisa mengganti gitu loh. Misalnya mengganti teman yang toksik, jadi hindari sih, Bu. Benar. Jadi lebih harus untuk bisa membawa diri ya, lebih tepatnya juga untuk menghindari hal-hal tersebut. Terima kasih Devira. Lanjut. Tadi kayak Siti mau ngomong ya? Iya, Bu.
jangan hiraukan komentar dan tanggapan negatif dari orang lain, Bu. Kayak anggap aja omongan itu angin lewat gitu, Bu. Kalau yang sekiranya bikin kita ngedown, bikin kita insecure, nggak usah dipikirin, nggak usah ditanggepin juga. Atau nggak bakal, cuman bikin kita nggak bakal naik ke atas, kita bakal di situ aja terus gitu. Nggak bakal ada perubahan juga. Benar. Berarti itu lebih masuk untuk ke ubah perspektif terhadap pikiran diri juga ya. Iya, Bu. Karena kalau kita berhenti mandang diri sendiri terlalu kritis, jadi rasa insecure itu juga bisa muncul. Karena cara pandangnya terlalu berlebihan juga. Iya, Bu. Siti, terima kasih Siti. Ada lagi dari yang lain? Bu, izin nanya, Bu. Kalau Iya, insecure itu kan juga pasti kan ada ini, Bu. Apa namanya? Ada, kalau yang tadi kan kita bahas dampak-dampak negatif dan bagaimana caranya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya tuh, Bu, insecure itu tuh ada dampak positif juga bagi diri sendiri. Dimana kalau kita nggak insecure itu kita nggak bisa ngerubah diri pola yang tadi dibahas kayak ciri-cirinya itu dibanding-bandingkan sama orang lain, terus ingin dapat pengakuan dari orang lain. Menurut saya tuh sebenarnya emang harus seperti itu. Tapi kita harus tahu batasan juga bagaimana pengakuan itu terhadap kita gitu. Intinya gini sih Bu, kalau untuk jangan sampai insecure itu boleh, tapi jangan sampai sifat insecure-nya yang kita rasakan itu menyakiti diri kita sendiri gitu. Iya. Lalu apa lagi tuh, Fahri? Nah, jadi menurut saya tuh saya emang dulunya tuh bener-bener insecure yang tadi udah Ibu ketahui ya, kayak saya dikatain badan saya gede, terus saya juga insecure pada saat saya ditolak, sampai sekarang saya masih ada di zona nyaman saya untuk sendiri gitu. Tapi menurut saya sekarang itu lebih berpikir positif gitu kepada semua permasalahan-permasalahan saya di masa lalu seperti itu. Saya lebih menerima diri saya lebih kepada yaudah nih gue nggak apa-apa nih sendiri gitu. Masalah percintaan gitu kayak gue lebih baik sendiri deh daripada gue harus sibuk mikirin rumitnya percintaan orang seperti itu kan, seperti orang-orang lainnya gitu. Dan saya lebih nyaman untuk jadi diri saya sendiri aja gitu. Yang emang apa adanya, badan saya besar ya emang besar. Apa namanya? Saya jomblo ya emang saya jomblo gitu. Karena menurut saya gak harus semua perkataan orang itu kita terima. Yang baiknya kita terima, yang buruknya kita buang aja gitu. Seperti pelecehan terhadap kata-kata yang kurang menyenangkan bagi kita itu kita buang aja. Cuma kalau kayak masukan-masukan seperti coba deh olahraga, coba deh ini, ya itulah yang kita saring, itulah yang kita terima seperti itu. Coba olahraga biar lebih sehat lagi, jangan untuk diet, jangan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk kesehatan. Seperti itu yang kita terima gitu. Dan mindset seseorang itulah yang harus diubah terhadap orang lain di depan umum, sorry Bu gitu. Iya. Nanti intinya lebih melihat juga ya Fahri ya dari hal-hal apa yang sudah kalian dapatkan dari omongan orang lain pun kita harus melihat sisi positifnya juga, jangan hanya sisi negatifnya lalu kalian merasa down dan kalian terus-terusan merasakan suatu insecure. Benar? Pasti di balik omongan-omongan itu, ucapan-ucapan yang kalian terima dari orang lain akan menimbulkan dampak positif juga yang akan kalian dapatkan, seperti yang disebutkan oleh Fahri tadi. Oke, terima kasih Mas Fahri sudah menceritakan, juga memberikan suatu masukan pandangan terhadap yang lain. Dan saya yakin sih Bu, pasti dari yang lain, ada lagi? Dari teman-teman semua ini pasti pada merasakan, pernah sempat merasakan insecure gitu. Dan pasti mereka pun punya cara-cara tersendiri untuk mengatasi insecure mereka itu gitu Bu.
Ya, tadi Iya, kan iya Bu. sekarang coba Miftah. Saya setuju sama Fahri tadi sih. Dia bilang ya insecure boleh, cuman ya bego jangan. Ya kasarnya gitu Mas Bu. Mohon Iya. maaf sebelumnya, insecure boleh, bego jangan. Nah, mengenai insecure sendiri menurut saya itu kan diambil dari katanya ya, insecure, in dan secure. In sendiri artinya dalam, secure itu diambil dari kata security Bu, atau mengamankan, mengurusi. Nah, jadi insecure itu kalau digabungkan filosofinya ngurusin diri sendiri aja dulu, ngurusin dalam diri sendiri aja dulu, nggak usah ngurusin hidup orang lain. Biar kitanya juga rada tenang, tutup mata, tutup telinga akan hal luar yang negatif. Itu sih Bu. Ya poin pentingnya insecure boleh, bego jangan. Seperti kata Fahri tadi. Ya, poin penting dari Mas Miftah cukup melejit di hati ya perkataannya ya. Pasti dari kalian yang laki-laki, yang laki-laki sudah menceritakannya, dari kalian yang wanita-wanita, pasti banyak dari poin yang sudah Mas Miftah sebutkan tadi. Izin menambahkan, Bu? Boleh, Ika. Ya, saya setuju juga apa yang diucapkan oleh Miftah dan Fahri bahwa insecure itu boleh. Tapi jadi gini, insecure itu untuk melihat kekurangan kita dan kita bisa memperbaiki itu gitu. Jadi insecure itu untuk bahan evaluasi kita, gimana kita menjadi lebih baik. Tapi kalau emang, tapi jangan dijadikan insecure itu menjadi berlebihan sehingga kita menjadi tidak percaya diri gitu. Jadi insecure itu secukupnya. Insecure itu boleh dan secukupnya, tapi insecure itu nggak boleh juga berlebihan. Itu Bu. Iya, benar Ika. Jadi emang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik pada umumnya. Apakah Ika sering mengalami suatu insecure pada dirinya? Saya dulu cukup sering insecure Bu, tapi lambat laun saya berada di fase saya harus mencintai diri saya bisa untuk sekarang saya bisa menerima apa yang ada di diri saya, kekurangan saya, kelebihan saya, begitu Bu. Jadi yang saya terapkan dalam hidup saya itu, saya harus mencintai diri saya harus bisa menerima apa yang ada di diri saya harus menerima apa yang kurang dalam diri saya, kelebihan saya, toh orang lain itu menerima saya harusnya seperti ini gitu. Kalau emang orang lain nggak bisa menerima saya, ya udah gitu. Iya, benar. Terima kasih, Kak. Semoga merasakan insecure lagi ya. Baik. Ada lagi nggak nih yang kalian yang ceritakan dengan pola BMB 3-nya? Saya ingin bertanya, Ibu. Boleh, Citra? Mungkin nggak jauh dari yang tadi teman-teman pada ucapkan gitu. Kalau dari saya tuh dulu saya insecure gara-gara saya kuliahnya di swasta gitu. Saya insecure sama teman-teman saya yang dapat perguruan tinggi negeri gitu, yang kampus terkenal, yang kampus banyak yang didoain gitu. Tapi sekarang lebih ke ya bersyukur gitu, banyak yang enggak kuliah gitu. Saya masih diberi untuk kuliah, jadinya lebih terima keadaan diri aja gitu daripada membandingkan, mending ya nerima apa yang kita miliki gitu Bu ya. Berarti Citra ini insecure-nya lebih ke tentang pendidikannya ya. Iya. Masuk suatu pendidikannya itu nggak apa-apa Citra, karena belum tentu yang sebenarnya itu kembali lagi pada diri individu masing-masing. Mau kalian kuliah di universitas yang swasta ataupun negeri, tapi jika kalian menjalani itu tidak sungguh-sungguh, itu hasilnya akan sama saja. Jadi harus sungguh-sungguh mau dimanapun itu kuliahnya, dimanapun itu tempatnya, jika memang potensi kalian baik, hasilnya akan baik. Oke? Yang lain ada lagi? Terima kasih Citra. Sama-sama Ibu. Yang lain? Saya Bu. Boleh? Menurut saya insecure itu wajar ya Bu. Karena ya saya setuju dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Fahri, yang mana itu untuk memotivasi diri.
dengan adanya rasa insecure itu nantinya kita akan membuat diri kita itu lebih berkembang, Bu. Benar. Kalau Sinta sendiri pernah mengalami hal apa nih? Dalam hal insecure ya, Bu? Banyak Iya. sih, Bu, kayak ke fisik, pengetahuan, terus kayak tadi kan saya mengemukakan masalah saya malas belajar. Jadi ya kok bisa itu orang pada rajin belajar gitu. Sedangkan saya buka buku aja udah ngantuk, Bu. Pelajaran ya, Bu. Seperti ada gangguannya ya kalau membuka buku itu ya. Iya, Bu, makanya. Oke, semoga setelah pembahasan ini bisa menghilangkan rasa itu ya, Sinta. Amin, Bu. Baik, yang belum menceritakan nih dari rasa insecure-nya ada Devira. Devira, pernah mengalami hal apa? Iya, Bu, saya. Ya, silakan Devira. Dari teman-temannya tadi kan sudah nih menceritakan. Dari kamu sendiri bagaimana? Kalau saya sih, Bu, nggak pernah insecure. Selalu percaya diri. Seperti itu. Pede ya. Iya. Jadi belum pernah merasa insecure sama orang lain. Yakin nggak pernah merasakan insecure? Enggak sih, Bu, karena ya saya tahu diri saya kayak gini, saya nggak perlu harus kayak orang lain gitu sih, Bu. Keren, keren. Berarti Enjoy your life ya. yang lain harus belajar dari Devira nih. Harus tanya-tanya ini ke Devira nih. Kok bisa dia nggak ada rasa insecure-nya? Mas Fahri boleh nih. Berarti Mbak Devira orangnya pede abis dong ya, Mbak? Iya, betul. Betul, Pak Ri. Jadi saya pede aja, percaya dirinya tinggi gitu lah. Kalau orang bilang. Mbak Devira udah pede, harusnya bisa dong bersosialisasi. Tapi Mbak Devira dengan pedenya tidak menggunakan kesempatan itu untuk bersosialisasi. Semoga setelah ini Mbak Devira bisa langsung bersosialisasi ya. Kan Iya, Mbak pede banget. teman saya banyak kok, Bu. Nggak kehitung. Apa Berarti Mbak tadi- Devira nggak menghiraukan perkataan-perkataan orang gitu. Jadi kayak ya udah percaya diri aja gitu kan. Gitu ya, Mbak? Iya, saya post foto, ada yang bilang gini. Saya nggak peduli sih. Karena ya udah, memang diri saya nggak kayak gitu, jadi nggak usah peduliin omongan orang. Gitu aja. Berarti tadi di Mbak, di seru awal tuh Mbak Devira selalu berpikir positif. Iya, betul. Positif aja. Mbak Devira di awal belum menggunakan asas keterbukaan ya. Sudah di perjalanan kita melakukan layanan ini, Mbak Devira mulai menggunakan asas keterbukaannya nih. Iya, saya udah terbuka, Bu. Gak apa-apa kan, Bu? Terus nggak apa-apa dong, biar teman-temannya bisa terinspirasi juga, bisa pede juga nih kayak Devira ya, semuanya. Devira panutan saya, Bu. Bagus, bagus, bagus. Ada Oke, lagi? nanti saya bisa chat Mbak Devira ya bagaimana cara untuk lebih percaya diri dan lebih gak peduli sama omongan orang gitu ya, Mbak. Iya, boleh, Pak Ri. Boleh, boleh, Kali boleh. aja saya bisa membuka hati kembali, Mbak. Lebih percaya diri. Iya, biar lebih percaya diri, menerima diri kamu sendiri. Boleh nih teman-teman. Siapa Fajri? Apa? Ada lagi? Dari Mbak Devira udah? Lanjut, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Devira. Jadi udah semua ya? Ada yang belum? Saya, Bu. Nabila ya? Ah, Siti. Ya, Siti. Ya, silakan Siti. Siti pernah insecure nggak? pernah, Bu. Kan kebetulan lingkungan teman-teman saya sekolah yang rata-rata pada kerja, Bu. Yang kuliah tuh cuma saya doang. Saya tuh merasa insecure sama pencapaian yang dicapai sama teman-teman saya, Bu. Kayak dia bisa beli apa aja yang dia mau dengan
kerjanya dia sendiri, bisa bahagiain orang tua juga, kayak membantu orang tua kayak gitu, Bu. Terus saya tuh merasa insecure gitu, Bu. Umur kita sama, tapi pencapaian kita beda. Kayak saya masih sekolah dan masih merepotkan orang tua saya, sedangkan dia udah bisa kayak apa-apa sendiri gitu loh, Bu. Tapi setelah saya makin kesini, saya merasa kalau emang semua itu ada waktunya, Bu. Nanti saya juga bakal seperti dia kalau sudah waktunya gitu, Bu. Bisa membahagiakan orang tua saya juga. Kalau memang sudah waktunya saya kayak lulus nanti nih, saya bekerja, saya juga bisa seperti mereka gitu, Bu. Iya, benar. Jadi Mbak Siti jangan merasakan seperti itu lagi ya, karena tadi sudah Mbak Siti bilang juga, ketika sudah waktunya maka semua akan bisa dilakukan. Oke, semoga harapan untuk membahagiakan orang tua serta untuk mewujudkan apa yang ada pada kemauan dari Mbak Siti, semoga semuanya bisa cepat terlaksana nantinya ya. Amin. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Dari yang lain ada lagi? Saya, Bu. Nabila ya? Iya, Ibu. Iya, silakan Nabila. Sama sih, Bu, nggak beda jauh dari kita. Saya kadang suka insecure. Teman-teman saya pada masuk perguruan negeri yang bagus-bagus. Kayak kalau lagi ngumpul, kadang suka kayak, kenapa saya di swasta gitu loh. Terus kayak ngerasa insecure aja, Bu. Terus, tapi itu dari insecure, bukan dari insecure, maksudnya dari jalan saya masuk swasta tuh, saya percaya ada rencana yang lebih baik yang Allah berikan pada saya gitu. Kayak misalnya, alhamdulillah nih kemarin-kemarin saya dapat bantuan UKT dari, ya pokoknya bantuan UKT lah Bu, sehingga meringankan beban keluarga saya untuk membayar uang kuliah gitu. Terus kayak dari situ saya jadi merasa kayak, oh mungkin ini jalan Allah memberi saya jalan swasta gitu, biar apa ya, saya itu menyadari kalau jalan yang diberikan Allah itu ya yang terbaik gitu loh, Bu. Terus tapi sekarang saya sudah merasa kayak udah saya perlahan-lahan menerima kalau bahwasannya tuh saya udah masuk swasta gitu loh. Jadi nggak perlu insecure lagi gitu. Karena saya merasa kadang saya juga mikir kalau misalnya saya masuk PTN pun belum tentu gitu saya mendapatkan beasiswa atau bantuan UKT gitu. Jadi ya udah saya sekarang mulai perlahan-lahan menerima kalau bahwasanya saya itu masuk universitas yang swasta gitu. Benar, Nabila. Jadi sudah saya sampaikan juga ya ketika tadi siapa Mbak Citra ya yang merasa tidak enak juga karena masuk swasta tapi inginnya sebenarnya di negeri, dan sama halnya kayak Mbak Nabila juga sekarang. Jadi apapun yang sudah ada sekarang lebih baik kita syukurin aja, kita syukuri karena nggak ada yang tahu juga nih. Kayak halnya ini tadi Mbak Nabila bilang sekarang ternyata di swasta Mbak Nabila mendapatkan bantuan UKT sehingga bisa meringankan beban orang tua. Benar? Berarti Benar, Bu. Ya, lebih disyukuri ya. Oke. Ini sudah semua tadi menceritakan dan menjawab dari apa yang sudah kita bahas. Sudah semua ya? Sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup. Maka dari itu sekarang saya ingin menegaskan komitmen pada para anggota kelompok apa nih yang akan segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah kita lakukan, yang telah kita bahas saat ini mengenai insecure. Apa komitmen apa nih yang akan dilakukan? Entah untuk berubah diri atau apa, dan bisa disebutkan mungkin perwakilan 2 atau 3 orang untuk menegaskan komitmennya. Kalau saya sih lebih berkomitmen gini ya Bu, untuk mengenai masalah insecure ini. Jadilah manusia yang lebih bersyukur, karena kalau kita terus memandang yang lebih tinggi, kita akan menjadi di bawah. Tapi jangan lupakan orang-orang yang membuat kita. Cobalah sekali-kali tengok ke bawah. Ada yang lebih kurang daripada kita, seperti itu. Tetap bersyukur sih.
Benar, kuncinya yang pertama komitmennya kita harus tetap bersyukur dan melihat apa yang ada di bawah, bukan melihat ke atas terus. Karena ketika kita melihat ke atas terus, kita akan merasakan puas. Benar ya? Lalu apalagi komitmen yang akan dilakukan? Selain harus bersyukur, melihat ke bawah. Menerima diri sendiri, Bu. Oke, harus komitmen juga untuk menerima diri sendiri. Iya, menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita, Bu. Benar. Diingat ya teman-teman semuanya, karena ini adalah suatu komitmen yang akan kalian lakukan juga kepada diri kalian untuk merubah dari apa yang sudah terjadi, maka kita hilangkan hal itu dan kita berkomitmen untuk menjadikan lebih baik lagi semuanya ya. Ada lagi satu lagi komitmennya mungkin dari satu orang? Lebih bersyukur saja sih dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, berarti balik lagi ke poin yang pertama tadi Faris sebutkan, lebih bersyukur. Memang intinya untuk berkomitmen ini, untuk menjadikan lebih baik lagi, intinya kita harus ingat ya, untuk selalu bersyukur lagi. Benar ya? Oke, semoga dengan komitmen yang sudah disebutkan tadi, apakah ini mewakili dari apa yang sudah disebutkan komitmennya dari semuanya? Sudah mewakili, Bu. Sudah ya, mewakili semuanya. Maka dari itu, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa bimbingan kelompok dalam topik bebas ini akan diakhiri. Sebelum diakhiri, maka saya meminta anggota kelompok untuk mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai dari masing-masing. Silahkan. Kalau untuk kesan saya sih bersyukur banget bisa ikut di dalam kelompok ini, di mana saya bisa lebih belajar lagi, mengetahui wawasan luas tentang apa itu insecure, di mana saya juga yang saya alami dulu-dulu seperti itu, dan saya alhamdulillah sudah bisa belajar bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menanggulanginya, seperti itu, Bu. Oke, dari kesan dari Fahri. Terus kesan dari yang lainnya. Ini masih kesan ya, belum pesan. Baru kesan dan komentarnya. Boleh, Sinta ya? Kesannya tuh senang sih Bu berada di dalam kelompok ini, jadi kayak lebih ya benar menambah wawasan gitu, bisa dapat berpendapat. Iya, jadi menambah wawasan untuk berpendapat juga. Ada lagi dari yang lain? Terima kasih Sinta. Saya, Bu. Boleh. Siti. Kesannya pada pertemuan kali ini itu membuat saya menjadi terbantu untuk mengurangi rasa insecure yang saya miliki, Bu, insecure terhadap diri saya. Oke. Jadi Siti nanti setelah ini nggak boleh insecure lagi ya, Siti ya? Ya, Bu. Oke. Apalagi kesannya? Dan menilai nih kemajuan yang dicapai dari masing-masing. Gimana Filiza kesannya setelah mengikuti layanan ini? Jadi nambah wawasan ya Bu, jadi senang juga bisa gabung di bimbingan kelompok ini. Saya jadi tahu banyak ilmu tentang insecure. Iya, itu ya kesan-kesannya. Devira kemana nih yang pede habis? Gimana kesannya setelah melakukan layanan ini? Iya, saya Bu. Jadi kesan saya merasa senang sih Bu bisa melakukan layanan ini, karena dengan melakukan layanan ini saya lebih bersyukur terhadap diri sendiri, karena ya dari cerita teman-teman yang banyak insecure-nya, saya ya lebih bersyukur karena saya lebih percaya diri. Benar. Jadi seperti Ibu. Oke, akan terus tetap percaya diri ya Mbak Vira ya. Semoga Bu. Oke, dari yang lain ada lagi? Silakan, ada Ika juga. Ika belum berbicara nih mengenai kesannya. Iya, Bu.
Kesan atau pesan, Bu? Kesan dulu ya, Ika ya. Oke. Oke, Bu. Oke, jadi pesan saya itu saya senang banget, Bu. Saya bersyukur juga bisa ada di dalam bimbingan kelompok hari ini, sehingga saya juga bisa tahu pandangan-pandangan dari teman-teman itu mengenai insecure itu seperti apa, kemudian dari tanda-tandanya, sehingga saya bisa mewaspadai dan bisa menjadi pembelajaran untuk saya sendiri juga, dan saya juga bisa memperbaiki diri saya agar saya juga tidak terlalu banyak insecure, kayak gitu. Jadi ilmunya itu lebih banyak, dan saya jadi tahu juga ternyata yang insecure itu bukan saya doang gitu. Benar, Ika. Terima kasih, Ika, atas penyampaian kesannya. Oke. Ada lagi nggak dari Tasa? Kesannya apa, Tasa? Lanjut ya. Mungkin Tasa jaringannya terputus. Oke, karena topik pembahasan kita ini sebenarnya masih ada lagi, dikarenakan waktunya tidak cukup, waktu kita juga sudah saya akhiri tadi karena keterbatasan waktu, maka pembahasan ini akan kita bahas di kegiatan lanjutan yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Setelah itu, saya ingin meminta dari kalian, pesan kalian serta tanggapan dari kalian itu apa sih? Boleh nih dari Miftah terlebih dahulu. Oh ya, baik Bu. Mohon izin sebelumnya. Mengenai pesan ya Bu, mungkin teman-teman semua atau buat orang-orang di luar sana, bener banget yang tadi sempat disinggung sama saudari Devira, tetaplah percaya diri, hiraukan omongan orang lain, tapi tetap jangan selalu seperti itu karena kita nggak bisa nuntut dunia untuk selalu ngikutin apa yang kita mau. Jadi ada kalanya gue ikut lu ikut gue. Iya. Jadi tetap harus membuka wawasan pikiran. Karena sejatinya hidup kita yang ngejalanin, orang lain yang komentarin. Salam prestasi, salam literasi, salam hangat Miftah Fauzi. Wih, keren Miftah. Terima kasih Miftah. Boleh nih teman-teman nih untuk menyimpan dan menjadikan acuan dari pesan yang sudah disampaikan oleh Miftah. Oke, selanjutnya ada lagi nih pesan dari siapa? Pesan Coba, dari saya, Bu. Boleh, Citra? Ya, pesan saya buat teman-teman dan yang lain, insecure sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu berlarut. Utamakan untuk bersyukur dan nggak merasa diri kalian itu rendah, kalian itu istimewa. Makasih. Boleh, benar. Intinya kembali lagi untuk tetap bersyukur ya, Citra ya. Ya. Bisa nih teman-teman digunakan juga pesan dari Citra, dari tadi juga sudah kita bicarakan mengenai bersyukur dan bersyukur. Lanjut, pesan coba dari Siti. Pesannya apa Siti? Saya ya, Bu. Iya, Siti. Merasa insecure sesekali itu tidak salah kok, karena itu akan mempermudah kita untuk mengalahkan apapun yang membuat kita merasa rendah diri pada saat itu, Bu. Benar, boleh. Terima kasih Siti. Semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi bisa dilakukan ya. Nabila, mungkin Nabila ada pesan? Kesannya menambah wawasan banget Ibu dengan pertemuan kali. Oke, boleh. Nabila terputus ya jaringannya putus. Terus juga ya semoga orang-orang injektif. Oke, terima kasih Nabila. Dari Ika, apakah Ika yang menyampaikan pesan?
Dika ada pesan? Oh, ya Bu. Pesan dari saya sih, semoga ilmu yang hari ini kita dapetin bisa kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari komitmen kita tadi bisa diterapkan bahwa kita harus bersyukur dan kita harus bisa menerima diri kita. Itu aja sih, Bu. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya dari apa yang telah kita lakukan, serta tanggapannya dari kalian semua? Sudah tidak ada? Pesan dari saya untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Izin saya memberikan pesan untuk teman-teman di sini dan di luar sana, daripada membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik bandingkan diri sendiri dari masa sekarang dan sebelumnya, apa yang belum berkembang dan apa yang harus dikembangkan gitu. Nah, terima kasih Filiza atas pesannya. Dari Fahri belum menyampaikan pesan ya? Oke Bu, pesan saya cuma satu ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Jadi jangan pernah hiraukan kata-kata mereka di luar sana. Tetaplah bersyukur karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Terima kasih Fahri. Lalu siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pesan ya? Sinta. Ya, Bu. Pesannya sudah diwakilin sih Bu sama teman-teman. Ya lebih percaya diri aja, membandingkan diri gitu-gitu Bu. Oke, berarti jawaban dari teman-temannya tadi sudah mewakilkan semua ya. Pesan dari terima kasih teman-teman semuanya. Saya juga pesan kepada kalian, ya sudah benar semuanya yang kalian ucapkan, berusaha percaya diri dan bersyukur dengan apa yang sudah kalian punya saat ini. Dan lanjut ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas waktunya pada malam hari ini telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan suatu layanan topik bebas pada kalian semua. Terima kasih telah mengikuti layanan ini dengan baik, telah mengikuti secara aktif, secara konsisten juga ya, nggak ada yang diam gitu. Maksudnya semuanya bisa melakukan layanan ini dan menggunakan dengan suatu asas-asas yang sudah disebutkan di awal juga, seperti keterbukaan, kenormatifan, sudah dilakukan. Saya terima kasih banyak pada kalian. Sebelum diakhiri layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena sudah dilancarkan kegiatan pada malam hari ini. Baik teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya semuanya. Dan semoga perpisahan kita pada layanan kali ini tidak berakhir pada hari ini aja, tidak berakhir sampai sini aja, tetap menjalin silaturahmi di luar dari kegiatan ini, sampai bertemu lagi juga di pembahasan dalam kegiatan selanjutnya. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi ya. Ya. Mbak Devira nanti bagi nomor teleponnya ya. Saya mau belajar sama Mbak Devira. Iya boleh Mas Fahri. Iya. Oke. Apakah kita mau foto bersama dulu? Karena kita sistemnya online, jadi tidak bisa bertemu secara langsung. Boleh diambil gambar ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Boleh Bu. Ya, silahkan. Siapa yang mau ambil gambarnya? Di screenshot. Ya teman-teman, 1, 2. Dah Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya Bu. Sama-sama Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.